Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Maret 627 Masehi. Perang Khandaq ini terjadi di sebelah utara kota Madinah. Perang Khandaq ini terjadi karena para pembesar Bani Nadir yang kecewa setelah diusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya. Bani Nadir ingin merebut kembali tempat tinggalnya dari kekuasaan kaum muslimin. Jadi, beberapa orang Bani Nadir pergi ke Mekah untuk menemui para pemimpin kabilah Quraisy. Mereka ingin mempengaruhi agar kaum Quraisy Mekah ikut menyerang kaum muslimin di Madinah. Di sini kaum kafir Quraisy menyetujui permintaan Bani Nadir karena kaum kafir Quraisy juga ingin membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Setelah itu Bani Nadir juga mendatangi kabilah Ghatafan dan meminta agar memerangi Rasulullah SAW. Dan kabilah Ghatafan pun menyetujui permintaan Bani Nadir. Perang Khandaq ini terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Di sini kaum muslimin berjumlah 3.000 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Quraisy dengan bala tentaranya sebanyak 4.000 orang dan langsung dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang panji peperangannya dibawa oleh Utsman bin Talhah. Bersama mereka terdapat 300 tentara berkuda dan 1.000 tentara berunta. Di sini kabilah Ghatafan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Bani Murrah pun juga ikut berperang. Mereka mempersiapkan bala tentaranya sebanyak 400 orang yang dipimpin oleh Al-Harits bin Auf. Selain itu, yang juga ikut berperang ialah Bani Asija, Bani Salim, dan juga Bani As'ad. Semua golongan tersebut bergerak menuju Madinah secara serentak, sehingga dalam beberapa hari saja di sekitar Madinah terdapat pasukan yang berjumlah 10.000 orang, yang mana jumlah tersebut lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah. Setelah mengetahui rencana serangan yang akan dilakukan oleh kaum musyrikin, Rasulullah SAW bermusyawarah bersama para sahabat untuk membicarakan persiapan dalam menghadapi serangan kaum kafir. Nah, dalam musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi mengusulkan agar mereka membuat parit. Karena siasat semacam itu belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Di sini Rasulullah SAW pun menyuruh kaum muslimin menggali parit. Parit itu dibuat di sebelah utara kota Madinah, mulai sebelah timur sampai arah barat. Bagian wilayah ini tidak terbentengi karena berada di belakang kota Madinah. Batas-batas kota Madinah telah terbentengi oleh rumah-rumah dan pohon kurma sehingga musuh tidak mungkin melakukan penyerangan dari arah tersebut. Ketika hendak menyerang kaum muslimin,
Ternyata benar, orang-orang kafir itu mengalami kesulitan karena terhalang oleh parit tersebut. Mereka hanya bisa berputar-putar di dekat parit sambil marah-marah. Sedangkan kaum muslimin mengawasi mereka sambil melontarkan anak panah agar tentara kafir itu tidak dapat mendekati parit dan masuk melewati parit tersebut. Setelah berputar-putar di dekat parit, sekelompok tentara kafir merasa bosan. Akhirnya sebagian pasukan berkuda melompati parit tersebut, lalu berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin Abdi Wud, dan Dirar bin Al-Khattab. Ali bin Abi Thalib bersama beberapa tentara muslimin langsung mengepung mereka. Di sini Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Amr bin Abdi Wud. Setelah Amr terbunuh, tentara kafir terdesak. Mereka terjun ke parit lalu melarikan diri. Di sini mereka benar-benar ketakutan hingga Ikrimah bin Abu Jahal meninggalkan tombaknya. Orang-orang musyrik terus berusaha melewati parit. Namun tentara Islam terus melakukan perlawanan dan menyerang mereka dengan panah sehingga mereka gagal melalui parit. Nah, setelah terkepung selama 20 hari, kaum muslimin mulai kelaparan. Dan keadaan itu bertambah buruk karena Ka'ab bin As'ad berpihak kepada musuh karena dibujuk oleh Huyai bin Akhtab. Ketika kaum muslimin dalam kesulitan tersebut, datanglah Nu'aim bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah mengutus Nu'aim untuk menghasut kaum Yahudi agar tidak percaya kepada kaum Quraisy. Ternyata benar usaha tersebut berhasil. Antara kaum Yahudi dengan kaum Quraisy tidak saling mempercayai. Jadi kekuatan mereka itu semakin melemah karena di antara mereka terjadi perpecahan. Saat itu kaum muslimin berdoa agar Allah memberi kekuatan bagi mereka. Ternyata benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Setelah kaum musyrikin mengalami perpecahan, di sini Allah menurunkan pasukan berupa badai yang amat deras. Di sini Allah juga mengirimkan pasukan yang terdiri atas para malaikat yang membuat kaum kafir gentar dan kacau. Jadi selama sebulan melakukan peperangan, kaum kafir Quraisy terjebak oleh badai yang amat deras, sehingga mereka mengundurkan diri dan pergi dalam peperangan tersebut. Jadi dalam peperangan ini, kaum muslimin mengalami kemenangan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.